Ayo Pak Kemal. Kreatif ya. Selesai satu sana. Kreatif itu bilang memanfaatkan lima ya. Bagus ini Pak. Warna-warni. Airnya ada? Ada Pak. Ada ya? Ayo. Assalamualaikum Ade. Kreatif ini. Ya Pak, pesan kesannya buat ini. Wah, banget. Menurut saya ini hebat ini Pak. Memanfaatkan limbah. Ya. Jadi bernilai tinggi. Iya. Jadi kreatif. Kreatif ini. Ini yang timnya bisa dibuat ini berikan piagam penghargaan Pak. Dia saya tanda tangan ini. Iya, siap. Dan guru pembimbingnya. Ini Iya. kreatif ini Pak. Bisa area selfie foto di sini. Iya. Asik. Ayo aku. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua kepala sekolah Kabupaten Pandeglang yang saya hormati dan tidak lupa rekan-rekan juga sama. Saya atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Angsana akan memperlihatkan hasil kerja nyata siswa SMP Negeri 1 Angsana dalam rangka pemanfaatan sampah di lingkungan sekolah. Ya, plastik, kertas, dan botol aqua yang dimanfaatkan oleh anak SMP Negeri 1 Angsana sehingga jadi bentuk seperti ini. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman menjadikan satu inspiratif ya untuk sekolah yang lain dan mudah-mudahan bisa mengikutinya, satu inovatifnya, dan mudah-mudahan jadi bermanfaat buat sekolah yang lain ya, umumnya khususnya untuk Angsana. Pokoknya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 1 Angsana luar biasa. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Kepala Dinas Kabupaten Pandeglang yang saya hormati, Bapak Pengawal Pembina SMP 1 Angsana juga yang saya hormati, tidak lupa rekan-rekan guru dan staf RU yang saya banggakan. Alhamdulillah, berkat puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, saya rasa bangga apa yang direncanakan oleh rekan-rekan semua khususnya ya, sehingga saya bisa mengundang Bapak Kadis yang begitu sibuk. Tadi saja ya pada pagi itu kebetulan beliau ada di mana Pak? Di Islam. Maka dari itu kepada Bapak Ibu Guru SPL beliau minta maaf ya. Memang dari sananya sangat tujuh rencananya waktu itu ya. Tetapi karena memang ada undangan lagi di peresmian di Islam sehingga kesini rada moros ya. Tetapi tidak masalah. Saya tunggu Pak Pengawal diajak ngajak Pak saya sambil kerja. Nggak mau, saya pengen nunggu Pak Adi. Soalnya saya yang perlu disampaikan sama Pak Adi. Ya, ini rasa bangga saya. Ini karena berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kadis yang saya hormati, pada hari ini sebenarnya dengan kebanggaan itu saya untuk mengisi kegiatan silaturahmi dengan Pak Kadis. Jangan sampai rekan saya di SMP Angsana tidak tahu wajah Pak Kadis Kabupaten Pandeglang yang baru ya. Sehingga kemarin zaman Pak Taufik, padahal dia kepala dinas, datang di sini dianggap LSM. Ya, makanya saya terus terang aja Pak, dengan saya melihat itu kejadian, wajib saya wajib harus mengundang Pak di sini. Ya, karena penting sekali takut nanti bertemu di jalan dengan Pak ini tidak sama, karena memang Bapak ini baik. Ya, terus terang aja. Dan saya perlu informasikan kepada Pak Kadis.
Ini SMP 1 Angsana itu memiliki sebenarnya 13 ruangan dengan yang baru, yang terpakai cuma 11. Jadi yang 2 itu tidak terpakai, tetapi kadang-kala yang baru itu bisa dipakai kegiatan-kegiatan bahkan. Kadang-kala kalau memang ada gurunya yang sakit, itu bisa nggak turun ke bawah, bisa dipanggil di kelas itu yang baru. Atau kemarin juga saya dipakai kegiatan rakor kecamatan, Pak. Karena kecamatan pun juga pengen di sini kemarin, akhirnya saya melaksanakan rakornya di aulanya di tempat yang baru. Yang kedua, Bapak perlu saya sampaikan lagi, kami memiliki aula kelas, tetapi aulanya sudah tidak layak kayaknya. Sedangkan Pak Camat kalau memang ada pertemuan dengan Ibu Bupati atau siapa, itu pengen di SMP. Seperti kemarin juga, itu waktu ada Rizky ke sini mau pertemuan dengan RT dan sebagainya, Pak Camat telepon dulu ke saya, gimana Pak Diri kalau di SMP, aduh Bapak, saya lihat aja tempatnya. Ya, kata saya bisa takut gimana lah, itu maklum kan ya Pak ya. Itu maka dari itu saya mohon kepada Bapak, tak kala ada nanti untuk bantuan gedung aula, tolong jangan SMP 2 saja Pak. SMP 2 kalau Pak terus terang aja, kenapa tidak Angsana? Sudah jadi satu ikon kecamatan Angsana kalau kegiatan-kegiatan halayak banyak orang. Kemarin waktu Arifki atau Ibu Bupati dulu ini di sini Pak, saya pernah ngomong ke Arifki, Pak masuk di ruangan saya, coba itu diperhatikan, bapaknya ngomong sama ibu, ada yang malu tapi kata saya, soalnya dituntut saya sekitar umur Pak. Kemarin juga waktu audiensi di DPR RI, saya tidak bisa ngomong masalah itu, karena ada teman saya yang minta jalan ke sekolah yang tidak layak, itu harus tetap jadi ranking 1 dulu ya. Tetapi walaupun dengan demikian, saya kepada Bapak, kalau memang ada untuk ini pembangunan aula, ya tolonglah perhatikan SMP Negeri 1 Angsana. Sebab kemarin juga saya berdiskusi sama Pak Kadis dengan Pak Satpam, ya waktu tanggal tahun 2021, tadi udah ada potongan kata Pak Koki Pak, semua itu foto kira-kira berapa Pak dari Padin 400 meter kata saya. Saya panggil Padin coba sini dengan Bapak ngobrol. Nggak bisa dulu Padin karena ini 2019 baru paling dapat 2024. Nah kebetulan sekarang 2024 saya minta saran kepada Bapak untuk bantuannya. Semua kelas ini ada 8 kelas. Sebenarnya kami punya lain IPA, tetapi sudah rusak semua. Jadi mau dipakai juga tak boleh rokok Pak. Apalagi sekarang musim hujan, angin besar, ya saya takut rokok itu tempat lain IPA. Dan juga Bapak perlu ketahui, personil kami punya 24 untuk guru sekitar 20, TU 1 Pak. Kebetulan TU-nya itu PNS. TU-nya PNS, sekarang itu ada aturannya SMP itu TU 1 ya kan? Ada aturannya harus 1 orang, tidak boleh 2. Karena bisa guru juga, kalau bisa untuk membantu TU bisa dipercepat gitu. Terus punya perpustakaan 1 personilnya, tapi honorer Pak, honorer karena sekarang itu lagi sakit. Ini pun juga saya guru ada yang sakit tidak bisa hadir, saya minta maaf kepada Bapak. Bukan artinya menyepelekan dalam kegiatan ini karena memang beliau sakit. Ya. Terus Bapak dan Ibu semua, ini Pak, masalah P3K, saya terima kasih. Kami dikirim 8 orang P3K, tetapi yang tahun ini mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Bapak dipinta, ini sesuai dengan kebutuhannya Pak, BK dan sebagainya, itu bisa dikirim yang P3K ke sini. BK, terus seni budaya Pak, terus apa lagi, IPS, ya katanya IPS juga sudah 1, ya untuk di SMP Negeri 1 Angsana. Dan saya mohon apa yang disampaikan ini ada realisasinya dari Bapak, ada dorongannya dari Bapak, karena sekarang satpamnya baru Pak, ya katanya dari PU, ya makanya Pak akibat apa
apa saya kemarin waktu ke dinas Bapak itu, saya nggak apa, tadi tolong kirim lagi fotonya. Itu ada yang ngomong gitu ya, kirim lagi ke Satgas baru foto yang memang dia rusak semua itu. Mungkin Bapak dan Ibu semua ya, khususnya Pak Kadis, saya cukup share karena memang Bapak itu ditunggu lagi nanti jam 2 disakati ya. Jadi saya mohon maaf sekali dan saya ucapkan selamat datang kepada Pak Kadis dan jangan bosan kalau memang Bapak ke sana mampir ke SMP, insya Allah kalau kita nampak, insya Allah kalau memang kalau pemuda mengambil ya, yang jelas banyaklah silaturahmi ke SMP Negeri 1 Langsa juga bisa dikenal guru-guru semua. Itu mungkin dari saya. Bila topik berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sekaligus mungkin pembinaan atau pengarahan dari Bapak kepada Bapak untuk waktu dan tempat kami sediakan. Tes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan saya hormati dan membanggakan para pengawas pembina, pendiri yang luar biasa ini. Saya sering ketemu di berbagai kesempatan in-house training, terus menginspirasi Pak, menggerakkan. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMP 1 di sana. Kasih sama. Bapak saya siapa? Oh iya. Nah, jadi sudah ketemu Pak. Kasih Satwas itu salah satu tugas pokok tambahannya adalah mengusulkan kebutuhan pembangunan yang skala sedang dan berat kepada kami. Kalau kerusakan ringan dari BOSP, ya cara menghitungnya kerusakannya maksimal 30% itu dari BOSP. Kalau lebih daripada itu usulkan kepada kami dan juga bisa disumberkan dari komite yang mungkin dimusyawarahkan. Ya, jadi kan tugas pendidikan itu kan ada 3 pilar: pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa seperti itu. Yang saya hormati guru mata pelajaran matematika 1, 2. Tapi wajahnya kok wajah anak gedung, wajah senyum. Harusnya numerasinya bagus sih. Wajahnya wajah smile, kok itu banget. Ya. Terus guru IPA 1, 2. Ini aja. Terus olahraga, 1 ya. Terus juga komputer oke. Ada 3 ya. Agama 1, 2, 3 ya semua. Terus juga IPS ada 1 ya. Pelajaran apa yang disebut? PPKN 1, 2. Terus apa lagi? Bahasa Inggris 1, 2. Ada yang disebut? Prakarya? Ada ya? Nah itu prakarya. Ya. Jadi semua sudah disebut ya. Alhamdulillah. BK Konseling ada. Mana? Oh lagi sakit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan diri. Ya, karena memang kita baru ketemu ya, dan saya sering lewat ke sini sering. Baru sekarang lah mampir karena diundang oleh Pak Kepala Sekolah. Ya, jadi saya ini di distrik ini tugas yang ke-15.
Ya, sejak tahun 97 pindah hingga tugas saya 15. Ada nggak ibu bapak semua tugasnya lebih daripada 10 Pak? Ya, baru satu. Saya sudah 15. Ya, jadi karena sudah banyak berpindah-pindah, banyak juga referensi atau pembanding. Yang kedua, saya semua keluarga di Pandeglang. Alamat saya di Cimanuk, ya, Cimanuk. Dan itu adalah tempat hijrah yang ke-6. Saya ini seperti nabi-nabi itu 7 tempat hijrah. Saya tidak sekalian tak kemana saya hijrah. Tak. ada yang lainnya. Insya Allah Bu, kalau itu saya hanya mengimani dalam surat An-Nisa 1, 2, 3, 4, harus adil. Sepertinya saya nggak bisa adil. Jadi cukup satu saja. Ya, kalau urusan itu cukup satu, karena ininya panjang Bu. Jadi di undang-undang dan PP pernikahan pegawai negeri itu boleh beristri lebih daripada satu, asal izin istri pertama dan izin atasan langsung. Kalau saya dengan istri dan izin kepada bupati nggak mungkin diizinkan. Gitu ya. Jadi kalau sunnah-sunnah yang lain, insya Allah Bu saya laksanakan. Kalau itu saya imani aja, karena dinasnya apa di surat An-Nisa. Semua keluarga besar saya guru, bapak saya guru, bapak dan mama mertua saya juga guru, paman saya guru, semua keluarga besar guru, dan kakak saya juga guru SD. Jadi dunia guru itu bukan hal yang baru buat saya, karena saya anak seorang guru dan sekarang saya komandannya para guru. Alhamdulillah. Saya bertugas yang paling jauh itu di Cibitung. Pernah ke Cibitung? Jadi sekretaris camat di Cibitung. Pernah juga jadi PLT camat di Subang. Ya, itu sana. Ya, selebihnya putar di Pandeglang. Ya, itu terkait dengan biodata saya. Ya, ada yang tanyakan tentang biodata saya? Cukup? Ya, anak baru satu. Sekolahnya di MAN 1 Pandeglang, kelas 3. Kenapa Bu? Saya usia 50 tahun. 50 tahun. Mudah-mudahan di usia ini saya semakin aman. Ini semakin banyak ngerem. Kalau laki-laki kalau nggak ngerem bahaya. Harus banyak keren. Ya harus hati-hati. Selanjutnya, Bapak Ibu dan semua kami sampaikan, mungkin bisa ditanyakan materi ini. Biar mudah. Kebijakan. Materinya ada? Ya, betul. Ini perusahaan. Ibu Bapak semua, saya sekolah S1 di Pandeglang, S2 di Jakarta, S3 saya di Malaysia, di University of Malaysia, di Selangor, tempatnya Mahathir Muhammad. Itulah sekolah saya. Kalau bekerja dari mulai 97, sama honor dulu, honornya setahun 2 bulan. Ya, karena ada ujian masih Jawa Barat, saya nilainya paling tinggi ke Jawa Barat dan masih bujangan waktu itu, jadi ajudan sekretaris daerah. Tahu kan tugas ajudan? Seperti ajudan presiden mana-mana. Dan persyaratan ajudan itu salah satunya adalah nilainya, ujiannya, bujangan, dan punya ibu bela diri. Karena jika saya bisa berantem, saya kok bekerja itu berantem. Ya, dulu saya dari silat sampai karate belajar seperti itu. Juga nggak salah satu persyaratannya harus ganteng. Padahal saya nggak ganteng ya. Cakep doang. Biasa-biasa aja. Ya, itu mah persyaratan yang nomor berapa. Ya, dari ajudan ke Bapeda, saya lama di Bapeda. Jadi kalau adonan saya itu planner, perancang. Ya, lama di Bapeda. Terus saya ke Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Mungkin hikmahnya di situ.
2010. Dispora ke PU ke BPKD, Sekap Cibitu, Pai ke Bapeda, DPMPD, camat seperti 4 tahun setengah jadi camat. Ya, terus saya akan bertapa menjadi PLT Camat Sumba, staf ahli bupati bidang ekonomi keuangan pembangunan 1 tahun, dan 25 Juli kemarin baru 3 bulan saya pada pernikahan pembangunan warga. Nah, ini bisa ketemu ibu bapak semua, yang mudah-mudahan saya bisa banyak melakukan inovasi dan kolaborasi. Ya, lanjut Pak. Ya, ibu semua, kenapa kita harus menggunakan kurikulum merdeka? Harus implementasi kurikulum merdeka. Hikmahnya adalah ada COVID-19. Karena gara-gara juga ada COVID, ya, sekolah diliburkan, belajar di rumah, ya, sholat pun jaga jarak. Karena jaga jarak, akhirnya sholatnya di rumah aja. Seperti itu ya. Ada yang pernah positif di sini COVID-19? Semuanya Pak. Iya, semuanya. Berarti sama dengan saya. Saya waktu zaman sakit Pak isolasi mandiri itu merasakan kebal. Kita tuh diasingkan sekampung. Biasanya lewat dan manggil semua di kampung Cimadu namanya kan kesana pacaran. Pacaran lagi apa? Ini nggak lewat rumah, memutar ke Batu Bangka. Kakak saya, adik saya membawa menu makanan itu disimpan di pagar rumah. Dia telepon, makanan di pagar, luar biasa. Diasingkan. Di dunia aja diasingkan gara-gara COVID-19. Nah, COVID-19 ini memberikan ilustrasi kepada kita bahwa tetap belajar harus dilaksanakan. Makanya inilah karena tuntutan global ini. Maka kurikulum merdeka dengan menggunakan metodologi digitalisasi. Saya mau tanya ke ibu semua. Ya. Pernahkah kita bermimpi ada handphone? Tidak kan? Dulu handphone ada 2 fungsi kan? Menelpon. Sekarang semua ada di handphone. Sampai transaksi alam gaib pun ada di handphone. Kirim rekening, kirim. Belanja tuh istri kita, bayar lagi. Ayah kurang, kirim lagi, dipoto. Ya masih kurang, kirim. Kalau beres-beres. Yang celaka berdoa juga di handphone. Ya Allah, beri hamba uang, ya Allah, kan ada lagi beri hamba uang, kan ada lagi berpalsu. Itulah media sosial, digitalisasi media. Lanjut ya. Ya, apa itu kurikulum merdeka? Kata kuncinya ibu semua. Ada 2 yang saya sampaikan. Kalau yang tulis sudah sebut, karakter dan kompetensi. Ini yang harus kita dorong. Ya. Apakah ibu pernah menanyakan atau mengasesmen murid-murid ibu di kelas? Pernah nggak? Kamu hobi apa pelajarannya? Pernah nggak? Pernah ya. Setelah itu ibu tanya nggak? Dari sekelas itu yang pintar bahasa Indonesia berapa orang? Ada nggak datang? Yang ini agama, yang ini IPS, ini olahraga, ini bahasa Inggris, ini sejarah. Pernah nggak seperti itu? Nggak sampai seperti itu. Sekarang saya menanya ke anak ibu di rumah, pernah nggak ditanya mau jadi apa anak-anak? Pernah. Terus pelajaran apa yang disukai? Pernah nggak? Pernah. Terus mau melanjutkan kemana? Pernah. Pelajaran apa yang dibenci? Nah. Pernah nggak ibu bapak selalu mendorong anaknya harus ke sini? Pernah nggak? Ya, pernah. Jadi semua itu apa yang pernah kita lakukan di anak kita, lakukan kepada siswa-siswi kita. Nah itu maksudnya. Tapi itu tidak semua copy paste karena beda pengantar kepala kita kepada siswi kita di sekolah. Coba ibu tanyakan. Nanti anak itu akan terlihat karakternya, akan berlihat karakternya. Ya. Misalnya, oh ini pintar matematika, tapi bahasa Indonesia kurang. Ini pintar bahasa Indonesia, tapi matematika kurang. Nah, dengan mengetahui karakter, maka terakhir dikunci oleh kompetensi. Kayak saya, anak saya, Diman 1 Pandeglang. Saya tanya, Kay, pelajaran apa yang disukai? 1 ayat, hanya kimia. Nilainya berapa?
89. Yang lain 80. Terus saya tanya, mau terusin kemana? Aku mau ke farmasi ya. Nah, dengan seperti itu, anak merasa bebas, ya, memperlihatkan kompetensinya. Nah, coba anak didik kita di sekolah begitu. Karena kalau kita melihat karakter dan kompetensi, kita menjadi tahu potensi anak-anak kita. Jangan sampai, oh ini pintar, ayo satu mejakan. Oh ini kurang, ayo satu mejakan. Yang cepat satu mejakan dengan yang lambat, biar nanti dia memotivasi, diferensiasi. Lanjut. Ya, ibu semua, visi pernikahan Indonesia. Kata kuncinya ada dua, bahwa pendidikan itu berhasil apabila mampu merubah akhlakul karimah. Dididik jati tapi masih bandel, tidak santun, berarti belum berhasil pendidikan kita. Jadi kata kuncinya merubah akhlakul karimah kita. Salamannya benar, ibu benar nggak salamannya kepada suami? Begini. Apabila belum benar, benarkan. Cium tangan, lihat wajah suami. Ini mana? Kalau dikasih uang, mau lihat ya. Kalau nggak dilihat, mulailah dari orang dewasa salamannya. Jangan sampai gara-gara media sosial kita izinnya lewat media sosial. Ada banyak. Apalagi lagi kepepet. Kan prinsip kita lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya, aku udah di mall. Lebih baik minta maaf kan? Maaf ya, aku udah di mall. Daripada minta izin yang diizinkan. Perubahan akhlakul karimah. Yang terakhir kata kunci kepentingan itu mandiri. Coba anak-anak didik kita dan anak kita. Dulu pakai sepatunya bagaimana? Sekarang mandiri nggak? Ya, dari semua visi pendidikan kata kuncinya di sini. Gotong royong, kreativitas, berpikir global. Kalau sudah berakhlak, ya dirinya pasti ada itu dasar. Kalau sudah mandiri, belajar sendiri sudah. Lanjut Pak. Ya ini lanjut. Ya lanjut. Ini aturannya lanjut. Lanjut. Nah, ibu bapak semua. Nah ini yang kami sampaikan. Kebijakan dan dukungan Disdikpora terhadap implementasi kurikulum mereka. Sekolah penggerak 3 angkatan. Ibu semua kita alhamdulillah. Sekolah penggerak paling banyak sebab tepuk tangan. Di sini ada guru penggerak. Nah, apa ya? Udah selesai guru penggerak? Udah selesai? Belum? Berapa tahun lagi? 2 minggu lagi Pak. Oh, 2 minggu lagi. Guru berapa golongan sekarang? 3 ya. Oh, dan usia? 47. Kalau guru penggerak, proyeksinya menjadi kepala sekolah. Setelah jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Itu tinggal dipertahankan aja terkait dengan integritasnya seperti itu. Selanjutnya, IKM mandiri belajar, IKM mandiri berbagi, IKM mandiri berubah. Karena itu tadi ibu semua, di kita ini kalau disuruh kan tidak langsung gercep, tapi ada yang gercep. Mungkin ini ada guru penggerak, cuma satu ya, cuma satu, nggak apa-apa. Walaupun satu, tapi menggerakkan, menginspirasi, memotivasi yang lain. Karena memang ibu semua, ini menjadi prioritas peningkatan kualitas pendidikan kita. Saya menyindir teori Greger, mungkin ibu pernah baca dalam bukunya Perilaku Keorganisasian. Efektivitas sebuah organisasi diawali dengan efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Jadi kalau ditanya, ibu bagaimana belajarnya? Saya mah bagaimana perintah kepala sekolah aja. Berarti itu salah. Menurut teorinya bahwa individu. Ibu bagaimana kalau saya merancang ini. Bagaimana kalau saya alhamdulillah mensupport mendorong motivasi. Itu teorinya bahwa individu ini kalau efektif menjadi efektivitas kelompok sekolah di luar sana. Bayangkan
kalau semua tertumpu pada bapak kepala sekolah. Bapak sekolah jam 7 hingga 30 di kantor, ibu semua jam 10 datang. Apa kata dengan kepala sekolah? Bapak kepala sekolah mau pulang, ibu baru juga ngajar. Muridnya sudah pernah pulang, ibu ngajar di meja sendirian. Nah, perubahan itu. Kira-kira itu menemukan teori X dan teori Y. Teori X itu maunya sendiri, status quo, nggak mau ada perubahan. Gimana aku, gimana saya, gimana kelompoknya. Itu teori X. Kalau teori Y itu penuh perubahan, penuh kolaborasi, penuh ini. Kata Pak Kepala, yuk buat inovasi, membuat SMPN 1 sana dari bahan bekas. Ayo jadi kan. Maka itu kepribadian menurut Greger teorinya selalu bergerak, selalu berinovasi. Tapi kalau Pak, nah sebelum gitu, ya apa ya hesek itu, papanasan, udah teori X itu, status quo. Itu maksud teori X, status quo, ingin nyaman, gitu, asyik sendiri, asik dengan kelompok. Tidak ada inovasi, itu teori X. Ya. Selanjutnya, yang paling bawah, perencanaan berbasis data. Nah ini, ibu bapak semua, kita tuh lemah di data. Ya, lemah di data. Kalau misalnya saya tanya Pak Kepala Sekolah, berapa % ya, guru-guru ini yang selalu membaca? Atau berapa % ibu bapak semua yang punya perpustakaan di rumahnya? Ada nggak punya perpustakaan di rumahnya? Ada? Ada? Nggak ada. Ya. Nah, saya dari dulu sampai sekarang ini satu kamar khusus punya perpustakaan di belakang. Buku-buku ada lengkap. Selain dokumen-dokumen yang 15 tempat bekerja ada saya berharap. Oh, di waktu di PO ada arsipnya. Laporan itu ada lengkap. Artinya kita mau literasinya meningkat, mulai dari diri sendiri. Kita berikan contoh. Ya, mulai dari sekarang ya, nggak usah mewah-mewah ibu, beli rak atau buat rak dari kayu, dicat, simpan buku-buku. Jangan bilang, oh ini mah nggak kepake, simpan. Semua buku insya Allah akan terpakai. Kapanpun mungkin terpakai. Saya selalu gitu. Ya, apalagi kalau ibu bapak semua sering melakukan penulisan. Di hadapan saya ini pernah nggak ibu bapak semua menulis buku? Satu buku saya selalu tahu, bisa nggak kira-kira? Apa saja sebenarnya kompetensinya? Misalnya guru bahasa Indonesia, tips membaca bahasa Indonesia yang baik, atau tips pidato yang hebat, judulnya begitu menarik. Atau misalnya bahasa Inggris, ya, conversation, ya, dan lain sebagainya. Atau guru IPA, saya belum sebut guru IPA sih. Ada guru IPA? Ada. Oh, ada. Oh IPA ya? Iya, misal guru IPA tentang apa? Pertanian, tentang perikanan, polisi kebun campur, populasi misalnya. Cara mudah mencangkok buat buku. Tips mencangkok buah dengan durian. Kawin silang buah dengan durian. Bisa nggak kira-kira? Ya. Bisa aja kali Pak. Ya, tapi teorinya kan kalau ada kambium itu bisa kawin silang. Saya SMA-nya IPA dulu, biologi. Yang penting ada kambiumnya itu bisa kawin silang. Kalau tidak ada kambium, misalnya kawin silang kambing etawa dengan kambing diambol misalnya, sama-sama kambing, bisa. Jangan sampai kawin silang kambing dengan ayam, impossible, karena beda spesies, kan gitu, beda spesies. Ya, itu kan. Ya, saya dulu SMA-nya di S1-nya ekonomi. Nah, iya, tapi itulah kehidupan. Kehidupan itu jangan membenci berlebihan dan menyukai berlebihan. Itu penting. Saya dulu kenapa menyimpan? Karena saya dulu waktu SMP Pak guru ada guru namanya tamu. Sekarang kan ada tamu. Enggak ada ya? Ada. Beda tamu sama masak Pak. Itu tamu. Ada. Dulu saya ada pelajaran tentang buku. Tentang buku. Akurasi lah Mas kan. Ada PR Pak, ada PR. Saya sudah teman-teman saya kasih contoh 40 teman-teman saya kasih contoh. Nilainya 9 semua sama. Namanya Bu Elis, Bu SMP belajar aku dong. Suaminya Babinsa,
Kok dikurangin Mas? Saya tidak percaya ini. Semua anak-anak nilainya 9. Dapat bilang dari siapa ini? Ada anak Stanford Mas. Di sini tim mana yang pertama? Nunjuk ke saya. Coba nunjuk ke saya. Oke, itu buku saya Pak. Dilempar ke belakang. Saya duduk kan. Kenapa kamu berikan contoh? Bu, kan saya diajar kita membangun individu dan sosial. Itu berbagi. Wah Pak, kalau kurikulum mereka mungkin saya kasih jempol ya. Dulu kan belum ada ya berbagi ya. Kan kita ini awas. Dari situ saya benci bukan pelajaran, benci pada guru. Jadi pada saat saya membenci pada gurunya, selalu ingat kan, bukan dendam, ingat aja. Makanya saya dari IPA di SMA 2, saya ngambil ekonomi. Ketemulah dengan akuntansi. Aduh kata saya, ketemu lagi akuntansi. Masih ingat kan karena di akuntansi kan ingat cuma Luis Pak. Aduh saya ketemu lagi sama Luis SMP. Dan saya bekerja sukses gara-gara tentang keuangan di dalamnya akuntansi. Jadi jangan membenci berlebihan. Ternyata saya sukses sampai sekarang, hikmahnya saya bekerja mempelajari tentang keuangan. Jadi jangan membenci berlebihan dan jangan menyayangi berlebihan. Standar. Begitu Pak, Guru IPA ya. Jangan benci berlebihan dan jangan menyukai berlebihan. Dengan siapa? Kecuali istri. Kecuali istri. Oh iya. Jadi ke istri pun begitu. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan pada saat meninggal dunia, Muyung lah kamera. ayo tanya sama istri tadi. Ayah kalau udah meninggal nangis kok. Gimana nangisnya? Sebelah. Sebelah. Yang lagi ya, kan. Akur. Baca TikTok. Bisa saya gini gitu. Tuh ya apa? Oh, tidak semua laki-laki. Kan ada lagi. Tidak semua laki-laki. Lanjut Pak. Biar tidak ngantuk ya. Saya sering. Ini saya lanjutkan. Terus lanjut Pak. Lanjut. Nah ini Bu semua. Ini berbasis data semester 3. Ternyata TK kelompok bermain negeri dan swasta jumlahnya 790. Yang sudah IKM 62, masih sedikit. SD negeri dan swasta 868, yang sudah 67. Itu pun kelas 1 dan kelas 4. Selebihnya masih kurikulum 3. Itu tadi Pak. Coba kalau semuanya seperti Pak siapa? Pak Muhammad. Yuk, guru penggerak semua. Kan nggak semua kan? Itu juga sama. Yuk, kurikulum merdeka. Capek. Aduh, saya itu kalau di depan laptop katanya 10 menit hari gitu. Kata guru. Terus saya tanya, kalau bermedsos di handphone, oh itu berjam-jam sampai subuh. Begini aja. TikTok apa ya? Tapi kalau sudah di depan laptop, masalah. Begini itu. Modus aja. SMP dan tidak swasta 166. Alhamdulillah SMP sudah banyak. Tepuk tangan SMP. 114. Banyak. Ya. Banyak sekali. Alhamdulillah ya. Ibu bapak semua sudah hebat. Lanjut Pak. Nah ini yang tadi bapak saya katakan. Konsentrasi kita adalah ruang kelas baru. Tapi usulan bapak saya cek datanya pembelian 2024 memang belum terlihat nama SMP. Suratnya Pak buat aja Pak. Halo Pak kasih sapa suratnya Pak. Nggak perlu ke sana. Tanda tangan bapak kirim ke WA saya. Biar dibelinya di sana. Kan sekarang ada digital. Kan begitu. Ya. Kita ini konsentrasi buat RKB, ruang kelas baru. Supaya SPM kita naik, standar pelayanan minimal. Berdasarkan Permendagri 59 tahun 2001. Yang pertama Ibu semua, jarak guru dengan gedung sekolahnya maksimal 7 km. Di sini ada yang lebih 7 km. Bisa di kepala sekolah guru. Ada. Berapa kilometer? 4. 7 ya.
Ya, lebih daripada 7 km. Nah, kalau misalnya Bapak di sini sudah gurunya berlebih, boleh kemudian. Bapak udah berapa di sini? Sudah berapa tahun? 3 kali. Oh, 3 tahun. Statusnya? K3. Sudah MOC? Oh, udah. Jadi sesudah mempersyaratan. Kalau lebih di sini dan Pak Kepala mengizinkan, di sana menerima, saya akan geser mendekati supaya SP-nya terlampaui. Terus siswa tidak boleh lebih daripada satu kartu 30. Di sini berapa sekarang? 20. Oh iya, berarti sudah standar SPM maksimal 30 per kelas. Ada soalnya satu kelas itu 39 SMP ada. Padahal maksimal 30. Ada yang lebih parah, SD ada 53. Ada. Itu di luar SPM, maksudnya tidak sesuai dengan SPM. Jadi jaraknya itu maksimal 7 km. Antar sekolah tidak boleh kurang dari 4 km. Itu ada SPM. Jadi kalau mau mendirikan sekolah baru, dihitung. Jangan sampai kurang dari 4 km dengan SMP yang terdekat. Ada SPM. Nah, jumlah guru yang disampaikan kurang dan sebagainya. Ya, kita sedang melakukan infrastruktur dan pemeliharaan. Nanti buat yang kasih sapas ya, yang tadi saya kepala sekolah, biar nanti 2004. Kalau sekolahnya sudah ada pemeliharaan perbaikan. Tapi nama-namanya belum. Tinggal foto, lahan segala macam. Tadi lab belum ada. Lab cukup. Iya. Lab. Iya. Lab IPA. Lebih Pak, iya. Iya. Lab cukup. Kursi segala macam. Kursi meja cukup. Kurang. Sekalian mau usulkan. Sekarang usulkan. Berarti pemeliharaan lab yang pengembangan lab. Lab. Terus sudah Pemeliharaan. Kalau dia perpustakaan, ya berarti rehab ya, ya, ya usulan. Perpustakaan. Perpustakaan. Ya. Di sebelahnya. Ya, nanti diusulkan ibu ke apa coba? Lanjut Pak. Ya, satu slide lagi rapor pendidikan. PDF file. Ya, ke atas. Nah, ibu bapak semua, ini hasil evaluasi Balai Penjaminan Mutu ya, yang berkantor di Lebak terkait dengan rapor pendidikan kita. Jadi ini rapor pendidikan itu hasil dari ANBK, analisis asesmen nasional berbasis kompetensi. Ya. Di Angsana ini kesulitan nggak ANBK? Dari internetnya bagus nggak? Bagus ya. Laptopnya tersedia nggak? Alhamdulillah. Soalnya ada beberapa sekolah ikut ke sekolah yang lain karena laptopnya kurang. Ada. Terus? Iya, alhamdulillah. Oh ya. Ya ini literasinya baik ya. Numerasinya kurang. Ya, terus mau lagi. Terus baik terus. Oke. Bagus ya. Bagus ya. Sekarang tadi saya katakan Kabupaten Pandeglang. Nah ini Kabupaten Pandeglang semuanya. Wow. Terus literasinya masih sedang, masih kuning. Ya, 51,18. Ya, harusnya 60 ini. Lanjut. Numerasinya masih merah. Kabupaten Pandeglang ya. Kabupaten Pandeglang. SMP 33,8 juta. Lanjut. Keamanan alhamdulillah baik. Ya, terima kasih buat ibu semua. Coba kalau ibunya stres, ibunya gimana kira-kira? Ibu datang ke sekolah kerong, atau anak nanti pembelian. Keamanan kayak gitu, kesamaan, kebinekaan. Nah, sedang nih kita 64,38 SMP negeri 65. Sikap dan beberapa sekolah dulu dalam toleransi agama dan komitmen kebangsaan. Ibu semua, ini yang harus kita kembangkan kepada siswa-siswi kita. Lanjut, inklusivitas bagus, tapi ada sedang kita tuh 54,98.
Layanan bagi siswa dengan disabilitas. Di sini nggak ada kan disabilitas, tapi secara umum kita masih kuning. Nah, rapor Pandeglang Pak. Lebak 53, Pandeglang 54, Kabupaten Serang 51, Tangerang 58, Cilegon 65, Kota Serang 54,16. Kota Tangerang, saya aneh di Kota Serang, di kota kok. Ya 51, 54 pasal. Ya, Kota Serang. Kabupaten Serang juga di kota 51. Kita 54. Jadi kita ranking kelima dari bawah, dari atas. Dari kota belakang. Bisakah kita naikkan ke 60 Desember nanti? Harus bisa dong. Ya harus ya. Ayo Pak. Apa masalahnya? Kecukupan formasi guru ASN. P3K di sini siapa sih P3K? 1, 2, 3, 4, 5. Itu dari 8 apa ya Pak? Iya. Nah, Ibu semua sudah tahu kan Undang-Undang 20 tahun 2023 yang merevisi atau merubah Undang-Undang 5 tahun 2014. Jadi P3K itu alhamdulillah dapat pensiun, dapat menduduki jabatan, supir operasional, mutasi rotasi dan segala macam. Tapi harus hati. Karena saya sudah menandatangani dokumen 30 rekomendasi perceraian bersumber dari P3. Saya menjabat baru 3 bulan, sudah 30 saya tandatangani rekomendasi perceraian statusnya ketiga. Iya, banyak itu sekarang. Ya. Makanya harus hati. Yang anehnya rumah tangganya yang sudah 14 tahun, sudah punya keluarga dua, punya anak satu. Kalau yang alasannya perselingkuhan, perempuan dan selingkuh, laki-laki saya tanda tangan. Ya kalau udah gak akan benar Pak, rumah tangganya dua-duanya udah 11-12 kata orang Sunda, saya tanda tangan. Tapi kalau masih di mediasi, saya mediasi gak tanda tangan. Sampai sekarang 2 yang gak saya tanda tangan. Kenapa itu? Yang pertama modus menyatakan suaminya goib. Goib, hilang. Goib Goib. tidak ada di tempat. Tidak ada. Ada surat keterangan dari kepala desa menyatakan bahwa namanya Pak Dedi, namanya Pak Dedi. Jadi surat keterangan goib. Bayangkan, saya nggak tahu tadi punya anak satu. Dia P3-nya tahun yang lalu. Memelas, Pak Kamis tanda tangan. Saya mau segera menikah, berarti nggak datang. Ada juga yang dimuncul Pak, nggak saya tanda tangan di ada. Orang muncul. Iya, guru SMP dimuncul nggak saya tanda tangan. Pada saat saya pada saat saya video call, ibu benar mau bercerai? Iya Bang Adis. Waktu saya berjalan. Ibu udah berapa tahun menikah? 14 tahun. Punya anak berapa? 2. Kenapa ibu mau bercerai? Karena saya tidak berikan nafkah. Bayangin, 14 tahun punya anak 2, logika nggak kasih nafkah. Ya? Tidak mungkin. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi Pak. 14 tahun Bu. Punya anak 2 masa nggak kasih nafkah? Maksudnya nggak dikasih nafkahnya baru setahun 2 tahun ini. Gitu. Setelah saya tulis surat keterangan perceraian cuma 1 saksi, saya kembali. Kalau saksi 1 itu bukan saksi, karena dalam perdatanya saksi itu 2. Saya kembalikan, jadi nggak tanda. Ada juga saya mediasi. Ibu kenapa ingin bercerai? Karena suami saya selingkuh. Tapi ibu masih cinta kan? Logika sama. Basmi Pak. Ya. Tapi ibu masih cinta kan sama suami ibu? Diem kan dia perempuan kan iya kan dia. Ibu masih cinta kan sama suami? Udah aku maafkan suami ibu. Mungkin lagi hilang. Pak kenapa? Suami saya seringnya berkali-kali, mungkin hilangnya berkali-kali. Nggak jadi saya tanda tangan, karena dia masih cinta sama suami. Mungkin lagi hilang, gitu loh. Cuma hilangnya berkali-kali. Nggak ada saya tanda tangan. Pikun akut berarti tahu. Ya. Formasi guru, kualitas pembelajaran, pengalaman pelatihan P3K. Ya, ini salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas guru dan profesional. Lanjut.
partisipasi sekolah 5-6 tahun masih merah, masih rendah. Biasanya terjadi 2 faktor. Bapak, ibunya siap, anaknya siap, tapi ke TK boardnya jauh. Dua-duanya khawatir, perlu jangan kan? Karena jauh, susah nyari TK. Ya. Faktor kedua, ibu bapaknya siap, anaknya siap. Tapi dua-duanya telunjuknya pas tajam. Kata bapaknya, udah bunda aja ke TK. Kata bunda, iya aku juga sibuk ayah. Kegiatannya, warisan, pengajian, akhirnya anaknya nggak sekolah. 2 faktor. Makanya ingatkan kepada tetangga kita, mungkin ibu punya anak kecil, sekolahkan supaya kita indeksnya naik ya kan. Untuk SMP dapat 7-15 ya. Jadi memang angka partisipasi sekolah bagus. Lanjut. Nah, ini nilai kebahagiaan. Ternyata guru SD itu 74,9. Kalau dikurangi 75. Ternyata guru SD itu paling bahagia. Nah, guru SMP Lebih guru bahagia. SMP lebih tinggi 1 digit dari guru pada. Iya, 75,64 kalau dikurangi 76. Ibu bahagia nggak sih? Bahagia. Itu nilainya ibu 70 dan kalau dikurangi. Kesejahteraan psikologis well-being guru. Perasaan bahagia menjadi guru yang berdasarkan atas kesempatan untuk mengembangkan diri dan lingkungan baik dengan warga sekolah. Profesi yang sampai sekarang dihormati itu guru. Lewat Pak Guru, Bu Guru mampir dong, dihormati. Kan begitu. Iya kan? Disapa. Bayangin yang lain belum tentu Pak. Belum tentu yang lain profesi yang lain. Ada yang meninggal ya, kita tunggu Pak Guru dulu. Yang doanya Pak Guru ya. Kebersihan juga tunggu Pak Guru. Ada hajatan pun tunggu Pak Guru. Kalau nggak ada ucap Pak Guru itu nggak clear guru Pak Guru dulu. Jadi fatwa Bapak dan Ibu Guru itu di masyarakat itu dia tuh di Guru kalau dibulatkan itu tuh semua rujukan. Kenapa saya bilang gitu? Saya belum besar dulu. Saya Pak Bapak ini kan orang tua saya dulu pesantren di Sakti. Ya. Karena belum besar kami itu kiai. Coba bapak saya nggak meneruskan kakek saya bapaknya nggak meneruskan kamarnya. Bapak saya jadi guru. Jadi kalau ada apa-apa ini bagaimana bayar bapak saya? Kan ada Pak Guru dulu tanya seperti apa. Jadi guru itu luar biasa. Ya, digugu dan ditiru. Jadi kalau misalnya tadi yang saya sampaikan 30 orang yang sudah tanda tangan jangan dipublikasikan ya. Malu. Saya juga pernah lapor Pak Kadis kata Ibu Bupati benar. Ada persoalan mah tidak ada Bu. Terkendali. Kalau saya cerita itu bahaya. Gimana nih gara-gara Pak Kadis sudah 30 orang juga yang bercerai. Oh, padahal memang gimana sih? Lanjut Pak. Penjelasan yang jenjang, PAUD, SD, lanjut Pak. Nah, permasalahan warga 12 tahun. Aksesibilitas internet dan transportasi, sosial budaya, lingkungan, ekonomi, pendapatan, dan pendidikan. Lanjut Pak. Nah, Ibu semua, apakah masih ada kesempatan seperti ini jalannya? Masih ada nggak sih? Ada. Ada yang belum ada listrik? Nggak ada ya? Nggak ada. Semua ya? Berarti hanya di kota yang lain. Lanjut. Ada nggak seperti itu? Harusnya sekolah belajar, nongkrong di warung, merokok, yang lebih mengkhawatir silahkan tuh. Karena perempuan sedang merokok. Ya di sini nggak ada, mungkin di tempat yang lain ada. Karena seperti itu potret apa? Karena banyak kepedulian orang tua. Orang tua itu bukan orang tua kamu saja, tapi kita semua orang dewasa. Jadi kalau ada yang nongkrong ingatkan, Dek udah belajar belum? Aduh gurunya nggak hadir, makanya kami nongkrong itu bagus. Ya, kan kita juga pernah sekolah, ya, pernah merasakan bolos. Saya dulu ketua KM-nya bolos berjamaah. Dia siapa dulu, pulang besoknya udah berjemur sampai sore. Ini aja keluar nonton bendera. Sekarang sudah tidak boleh menegakkan disiplin dengan kekerasan, dengan tindakan fisik. Seperti itu. Lanjut. Nah, lemahnya pengawasan masyarakat. Ya, lebih aku kopi atau jualan dibanding ke sekolah. Ada nggak seperti itu? Ya, saya menemukan di kota. Dia datang ke distrik suka bawa jajanan, keripik singkong, saya beli. Lama-lama saya kalau singkong jam 11 sudah datang ke kantor. Kan jam 11 masih belajar.
Saya tanya, sekolah di mana deh? Di Pagar Batu. Memang jam 11 gurunya enggak ada. Saya beli itu, saya belikan jajanan. Pas pertemuan keempat saya kasih besar lagi. Adek, nanti kesininya Bapak beli lebih mahal, tapi kesininya jam 1 siang atau jam 2 Bapak ada di sini. Saya supaya berpikir, dia supaya belajar dulu, jangan nggak belajar, nggak datang-datang lagi Pak, nggak datang-datang lagi ke Istiqomah. Berarti dia nggak belajar, nggak sekolah. Ya ini harus kita tingkatkan penguasaan masalah. Ya, lanjut. Ya, ya. Ibu semua, itulah dua materi terkait dengan kebijakan Distipora dan kebijakan harian rapor pendidikan. Kira-kira kita siap nggak meningkatkan kualitas pendidikan kita? Siap ya? Siap. Ya. Terus selanjutnya saya mengingatkan dan bertanya kepada ibu semua, kapan pemilihan umum? Saya mulainya 14 Februari 14/2. Oh, udah hebat. 14.02. Berarti udah hebat sih. Hebat. Tepuk tangan buat Pak. Ya. Kalau semua kompak insya Allah. Kompak. Harus pembangunan juga mudah. Ya. Kalau di sini berprestasi, Pak Kepala tinggal telepon saya. Pak Hadis, kami berprestasi. Berapa persen? Pasti mereka di sini. Ya, saya cerita waktu Camat Seketi. Camat Seketi itu waktu itu saya Camat Seketi. Mungkin boleh dicatat nomor handphone saya untuk konsultasi dan sebagainya. Ya, boleh 08 19 10 99 22 33 ya 08 19 10 99 22 33. Kalau ada konsultasi silakan sampai dulu ya Pak, saya dulu ini ya. Enggak ada apa. Ayo dong. Mangga, di payung. Saya boleh tinggal ikut kamu ya. Itu Pak kenapa ini? Ini wah, bismillah. Dilarang makan petai cuma jauh, tak ada. Ayo, pulang. Makanya ya. Saya datang dari mana itu? Kita pakai itu kalau bukan. Apa?